Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Azkia dengan NIM 1221016 pada tingkatan semester 5 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait ujian tengah semester pada mata kuliah Tafsir Ayat Ahkam Ekonomi 3, yang mana persoalannya sebagai berikut. Di sini saya akan menjawab soalan yang pertama, yaitu bagaimana ketentuan Al-Quran terhadap penegakan hukum. Baik, dijelaskan di sini dalam Quran surah An-Nisa ayat 65 bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk memutuskan segala sesuatu itu dengan adil. Maka kita tidak boleh bersebelah kepada satu pihak sehingga pihak yang lain merasa dirugikan dengan keputusan kita. Maka apabila kita memutuskan sesuatu harus dengan adil dan jangan kita terlalu memihak satu pihak karena mungkin dia keluarga kita atau dia kerabat kita tidak boleh melakukan itu. Dan poin yang kedua terdapat dalam Quran surah An-Nisa juga ayat 59 yang mana apabila kita memutuskan suatu perkara, menegakkan satu hukum dan kita berbeda pendapat terhadap keputusan tersebut, kita kembalikan keputusan tersebut kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah Nabi. Apabila tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam sunnah Nabi, barulah kita bisa berijtihad dengan pemikiran kita sendiri. Itu pun harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan orang-orang yang tepat. Dalam Quran surah Al-Maidah juga ayat 48 dan 49 dijelaskan apabila kita memutuskan perkara, ditegaskan sekali lagi memutuskan perkara tersebut harus dengan Al-Quran dan janganlah kita menggunakan hawa nafsu. Maka apabila kita berijtihad tadi sebagaimana yang dikatakan sebagaimana Quran surah An-Nisa ayat 59, maka kita harus memutuskannya jangan menggunakan hawa nafsu. Diperhatikan kembali unsur dalam Al-Quran, diperhatikan kembali unsur dalam sunnah Nabi. Baik, sekian dari jawaban saya. Saya simpulkan bahwa apabila kita memutuskan pendapat, kita harus berlaku adil, jangan sampai bersebelah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita memutuskan suatu perkara, kita harus menyampaikannya berdasarkan dengan Al-Quran dan sunnah apabila terdapat perbedaan pendapat. Yang ketiga, ditegaskan sekali lagi bahwasanya dalam Quran surah Al-Maidah itu kita apabila menyampaikan sesuatu itu dari Al-Quran dan janganlah menggunakan hawa nafsu. Baik, sekian jawaban nomor 1. Akan saya lanjutkan kepada yang nomor 2. Baik, untuk soalan yang kedua, yang mana soalnya bagaimana konsep adil dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Baik, saya akan membacakan Quran surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jadi, mana yang konsep adil dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 ini? Disebutkan pada ayat di awal, disebutkan pada lafaz di awal, kunu qawwamina lillah, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. Maka ini adalah seruan untuk orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya jadilah kalian penegak keadilan karena Allah, bukan karena ingin dilihat oleh manusia dan bukan juga karena ingin mencari popularitas. Maka disambung pula dengan lafaz syuhada abil qist, maka jadilah saksi yang adil. Maksudnya di sini dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan maksud dari saksi yang adil di sini itu adalah seorang hakim. Apabila menjadi hakim itu harus diputuskan dengan seadil-adilnya. Menjadi hakim di pengadilan, menjadi saksi di pengadilan harus diputuskan dengan secara sebaik-baiknya. Namun dari ayat ini syuhada abil qist ini bukan cuma di dalam pengadilan, tapi termasuk juga kepada lingkungan kita sehari-hari, terhadap diri kita sendiri juga termasuk. Kita harus berlaku adil terhadap orang-orang yang datang untuk meminta putusan perkara kepada kita. Mau itu di pengadilan atau bukan, kita tetap harus berlaku adil. Terhadap diri kita sendiri juga kita harus berlaku adil.
Maka dijelaskan dalam ayat selanjutnya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Sudah jelas di sini bahwasanya Allah mengatakan apabila kita memiliki kebencian terhadap sesuatu, hal itu tidak boleh membuat kita tidak berlaku adil apabila dia meminta keputusan kepada kita. Maka apabila ada seseorang yang kita benci, ada seseorang yang kita musuhi, lalu dia meminta perkara kepada kita, memutuskan perkara kepada kita, kita harus tetap berlaku adil terhadap dia. Apabila dia benar, maka katakan benar. Apabila dia salah, maka katakan salah. Kita tidak boleh membuat suatu perlakuan yang tidak adil terhadap orang tersebut meskipun kita benci terhadap orang tersebut. Maka dijelaskan juga dalam ayat selanjutnya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Dijelaskan sekali lagi, berlaku adillah, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa. Sesungguhnya yang berlaku adil itu dekat dengan takwanya Allah. Maka Allah memerintahkan kita untuk berlaku takwa. Maka apabila kita ingin bertakwa kepada Allah, maka kita harus berlaku adil. Maka dijelaskan lagi, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Apabila kita memutuskan dengan baik dan benar, Allah tahu. Apabila kita memutuskan dengan buruk terhadap seseorang yang kita benci pun Allah tahu. Maka Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Maka apabila kita memutuskan suatu perkara, kita harus memutuskannya dengan adil. Mau kita sebagai hakim, mau kita sebagai temannya, mau kita sebagai musuhnya, kita harus memutuskan hal tersebut dengan adil. Janganlah kita memihak kepada seseorang karena kita benci orang yang ini. Jangan sampai suatu kebencian itu membuat kita tidak berlaku adil. Sungguh Allah Maha mengetahui. Baik, sekian jawaban yang kedua dari saya. Saya akan lanjutkan kepada jawaban yang ketiga. Baik, di sini saya akan menjawab soalan yang ketiga, yang mana soalnya bagaimana konsep amanah menurut Quran surah An-Nisa ayat 58. Baik, yang pertama saya akan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha sami'an basira. Yang mana konsep amanah dalam ayat ini? Maka dalam ayat ini dijelaskan pada lafaz yang pertama, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang mana artinya sungguh Allah menyuruh kita untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Maka bagaimana konsep amanat bagi orang yang berhak menerimanya? Yaitu maksudnya di sini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang dengan sebaik-baiknya. Bagaimana contohnya? Menurut tafsir Departemen Agama Al-Quran dan tafsirnya, bahwasanya seperti contohnya amanat Allah kepada hambanya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, atau seperti amanat antara manusia dengan sesamanya, seperti menyampaikan pesan atau menitipkan suatu barang, atau amanat untuk menyimpan janji atau sesuatu menyimpan rahasia, atau yang ketiga amanat terhadap diri sendiri, seperti menjaga diri kita dari sesuatu yang berbahaya, agar kita dapat melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Namun dilanjutkan dalam ayat ini bahwasanya wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Bahwasanya apabila kamu memutuskan suatu perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskannya dengan adil. Maka jika disambung dengan ayat sebelumnya, bagaimana konsep amanah dalam ayat ini? Amanah dalam ayat ini dijelaskan apabila kita memutuskan suatu perkara, kita harus memutuskannya dengan adil. Maka apabila kita memutuskan suatu perkara tersebut dengan adil, kita termasuk orang yang amanah. Maka ayat ini menjelaskan tentang konsep amanah bagi orang yang menegakkan hukum. Orang yang menegakkan hukum tersebut apabila dia berlaku adil, maka dia adalah termasuk seseorang yang amanah.
Baik, itu penjelasan dari soalan yang ketiga. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan penutupnya berikut ini. Baik, setelah saya menjawab soalan yang nomor 1-3 tadi, saya akan menyimpulkan jawaban saya kali ini, yang mana soalan yang pertama, bagaimana ketentuan Al-Quran tentang penegakan hukum? Menurut perspektif saya, dalam Quran surah An-Nisa ayat 65 bahwasanya apabila kita memutuskan suatu perkara, kita harus berlaku adil, tidak boleh bersebelah kepada satu pihak sehingga pihak yang lain dikecewakan. Dalam Quran surah An-Nisa juga ayat 59 dijelaskan, apabila kita berbeda pendapat dalam memutuskan suatu perkara, kita harus mengembalikannya kepada Al-Quran dan juga sunnah. Dan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 sampai dengan 49 dijelaskan kembali bahwasanya memutuskan perkara itu harus dengan Al-Quran dan jangan membawa hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Dan soalan yang kedua, bagaimana konsep adil dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 dijelaskan bahwasanya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 ini, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, bukan karena keinginan dilihat manusia dan juga bukan karena popularitas. Dan apabila kita memutuskan suatu perkara, janganlah kita memilih-milih terhadap orang yang kita benci. Jangan karena kebencian kita jadi tidak berlaku adil. Dan soal yang ketiga, bagaimana konsep amanah menurut Quran surah An-Nisa ayat 58 dijelaskan tadi bahwasanya apabila kita menyampaikan amanah, maka sampaikanlah kepada orang yang berhak menerimanya. Siapa orang yang berhak menerimanya itu? Yaitu orang-orang yang menerimanya dengan sebaik-baiknya. Dan bagaimana konsep amanah dalam ayat ini? Dijelaskan bahwa apabila kita memutuskan suatu perkara, maka kita harus memutuskannya dengan adil. Apabila kita memutuskan perkara tersebut dengan adil, maka kita termasuk orang yang amanah dalam dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 ini. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.